Kenapa di saat dalam keramaian tiba-tiba merasakan lemes, capek, badan pegel-pegel, rasanya nano-nano? Kenapa bisa begitu? Mari kita jelaskan secara logis dan secara energi. Jadi begini Bapak Ibu. Kenapa di saat dalam keramaian tiba-tiba merasakan lemes, capek, badan pegel-pegel, rasanya nano-nano? Kenapa bisa begitu? Mari kita jelaskan secara logis dan secara energi. Jadi begini Bapak Ibu. Kenapa di dalam keramaian, contoh sederhana, kondangan, layat, di pasar, lagi lihat tontonan apa, kayak intinya yang banyak orang. Padahal berangkatnya badan fit, sarapan ya udah, sarapan banyak, udah fit lah intinya lah ya. Tapi kenapa di saat setengah jam ada di situ rasanya jadi glesar-gleser, rasanya jadi rasanya jadi kacau balau dan sebagainya. Itu karena ada namanya reaksi dari pikiran ini secara logis, secara pikiran. Karena ada reaksi. Dalam keramaian, mata kita kan melihat nih, telinga kita mendengar, sensor di kulit kita ini, tubuh kita itu ya ada sensornya. Nah, tanpa kita sadari, di saat mata kita melihat, telinga kita mendengar, tubuh kita merasakan sesuatu yang ada di situ, itu alam bawah sadar atau pikiran kita itu bereaksi. Lah dari reaksi pikiran ini yang menilai, menghakimi, menghujat, menganalisa dan sebagainya, ini membocorkan energi. Sehingga tadi pikirannya di rumah itu fit, energinya 90%, ketika berada dalam keramaian tiba-tiba jadi low gitu. Baterai low itu jadi lemes dan sebagainya. Itu karena reaksi pikiran. Karena pikirannya bereaksi tanpa kita sadari. Sebenarnya kalau mau diperhatikan Bapak Ibu bisa kok menyadarinya kok. Melihat sesuatu pikirannya itu langsung menganalisa. Melihat sesuatu pikirannya itu langsung menilai, langsung menghakimi. Padahal di saat melihat sesuatu itu seharusnya kita tetap hening, pikiran tetap netral. Lah di saat dalam keramaian kok pikiran itu netral, nggak bereaksi, ya nggak lemes Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang katanya dalam keramaian tiba-tiba jadi nano-nano, rasanya badannya jadi lemes, jadi lelah banget dan sebagainya, cepat-cepat disadari. Karena pikiran Bapak Ibu itu bereaksi, menilai, menghujat, menganalisa, tuh yang membuat energi pikiran jadi bocor, jadi low. Ini secara logisnya, secara raga ini, sistem otak ini. Nah, kalau secara energinya, hukum energi itu selalu bertukar. Ada pertukaran energi. Ada yang namanya tali keterkoneksian, ada tali eterik, tali energi. Ketika Bapak Ibu berada di dekat banyak orang, lah orang ini sedang merasakan apa? Orang ini memendam kesedihan, sedang merasakan kemarahan, kekhawatiran, ya radiasi energinya itu akan menempel di tubuh energi Bapak Ibu. Sehingga yang tadinya tubuh energi Bapak Ibu ini fit, karena kebanyakan beban tempelan energi dari luar diri, akhirnya jadi loyo, jadi capek, jadi lelah dan sebagainya. Jadi ada dua sebab. Sebab reaksi pikiran Bapak Ibu dan sebab tempelan energi dari luar diri, lah seperti orang melayat. Orang melayat kan di situ orangnya itu energi yang memancar adalah kesedihan, ketidakterimaan dan sebagainya loh yo, karena kehilangan atau ditinggalkan orang yang dicintai, orang yang disayang dan sebagainya, sehingga merasa kehilangan, merasa sedih. Lah radiasi energi kesedihan ini menempel ke tubuh energi kita. Lah kalau ini nggak disadari, lama-lama tubuh energinya itu akan penuh dengan energi negatif. Lah nanti akan menyebabkan rasa yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, rasa marah tanpa sebab, rasa sedih tanpa sebab, rasa khawatir tanpa sebab. Dan kalau ini nggak dibersihkan, dan kalau sudah sangat terlalu kotor,
nanti Bapak Ibu akan mempunyai penyakit, tapi dalam medis nggak kelihatan. Jadi penyakit ini bukan diguna-guna oleh orang ini, oleh orang itu, tidak. Karena Bapak Ibu tidak sadar, gitu aja. Mau tidak ada yang bisa mendolimi diri kita kok, kecuali diri kita sendiri. Di saat Bapak Ibu tidak sadar bahwa diri Bapak Ibu mempunyai tubuh energi, maka tempelan-tempelan kenegatifan ini lama-lama menumpuk, lambat laun akan semakin kotor, dan akhirnya konon katanya mempunyai penyakit, tapi diperiksa ke dokter, di CT scan, semua organnya normal, tapi kok berpenyakit gitu. Ya karena yang berpenyakit itu adalah tubuh energinya yang sangat kotor, dan yang harus dibersihkan adalah tubuh energinya. Maka dari itu sering-sering mandi energi, sering-sering membersihkan 5 lapis tubuh energi. Caranya di video-video yang kemarin-kemarin yang lalu sudah banyak caranya, tapi tetap di sini saya berikan tata caranya. Jadi mandi energi begini Bapak Ibu. Di keramaian bisa, lagi dalam keramaian Bapak Ibu diam, membuka mata nggak masalah, membuka mata, hadirkan kesadaran rasanya, niatkan dalam hati. Umpama dengan membuka mata loh ya kayak ini, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, diam, hadirkan kesadaran rasanya, niatkan dulu. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasa rahmat energimu ya Allah, kami niatkan untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi ini ya Allah. Dan rasakan dalam diri Bapak Ibu teraliri oleh energi ilahi, dan energi ilahi ini membersihkan tubuh energi kita dari tempelan-tempelan energi negatif yang menempel di tubuh energi kita. Dengan diam seperti ini, contoh, tapi diam ya Bapak Ibu, saya contohkan, saya diam, tapi diamnya ini sedang mempraktekkan pemurnian atau mandi energi. Contohnya begini, udah gitu aja, dengan diam, tapi di sini sadar dan merasakan di dalam diri kita sedang mengalir energi ilahi, membersihkan 5 lapis tubuh energi dari endapan-endapan energi negatif, tempelan-tempelan energi negatif. Rasakan saja, praktekkan semenit kayak mau dalam keramaian loh yo. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, nanti bisa dilanjutkan lebih lama lagi. Contohnya duduk, rileks, tegak, badan tegak lurus, nggak tegak nggak masalah sih, kayak gini juga nggak apa-apa. Pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, niatkan ya Allah, dengan kuasa rahmat energimu ya Allah, kami niatkan untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi ini ya Allah, dari tempelan-tempelan energi negatif yang menempel di 5 lapis tubuh energi. Terus nikmati nafas, sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar, rasakan nafas yang masuk, rasakan nafas yang keluar. Umpama masih susah untuk merasakan nafas, ya sadari rasa kempas-kempisnya perut. Di dalam rasa kempas-kempisnya perut mengalir energi ilahi yang sedang membersihkan. Umpama dengan nafas, sadari di sebalik nafas ada energi ilahi yang sedang mengalir dan membersihkan. Nah, praktekkan 5 menit, 10 menit. Itu nanti tempelan-tempelan energi negatif yang ada di badan energi ini akan terbersihkan. Jadi yang tadinya habis beraktivitas pulang kerja kayak capek banget, terus kita hening sejenak, kita koneksikan diri kita kepada energinya, terus kita niatkan untuk mengalirkan energinya untuk membersihkan 5 lapis tubuh energi ini. Yang tadinya pulangnya kayaknya lelah banget, praktek 5 menit langsung seger lagi Bapak Ibu. Oke, jadi praktekkan, intinya sering-seringlah sadari bahwa kita itu mempunyai 5 lapis tubuh energi, dan 5 lapis tubuh energi ini bisa kotor dari dalam dan bisa tertempeli dari luar. Kalau tidak disadari, lambat laun ini akan tertempeli oleh kekotoran energi, lama-lama menumpuk, mengendap, dan akhirnya rasa jadi susah tenang, tiba-tiba gelisah tanpa sebab, akhirnya mempunyai penyakit yang kalau diperiksa secara nyata nggak ada penyakitnya. Ini bukan karena diguna-guna, tapi ini karena kita tidak sadar, atau Bapak Ibu tidak sadar
bahwa Bapak Ibu mempunyai tubuh energi yang harusnya dirawat, harusnya dimandikan. Bukan hanya tubuh fisik saja yang dimandikan, tapi tubuh energi pun harus dimandikan agar bersih. Jadi yang mempunyai tiba-tiba mempunyai rasa yang nano-nano tanpa sebab, sadari tubuh energi Bapak Ibu itu kotor dan praktekkan pemurnian pembersihan sehingga nanti tubuh raga sehat, tubuh energi sehat. Karena setiap saat selama kita masih hidup di alam dunia ini selalu ada pertukaran energi, nggak kemana-mana saja kita memikirkan orang lain yang jauh di sana, ini langsung terkoneksi tali eteriknya kepada yang di sana sehingga menyedot atau ada pertukaran energi yang di sini sama yang di sana. Makanya penting sekali untuk sadar bahwa kita mempunyai 5 lapis tubuh energi dan kita mau untuk selalu praktek mandi energi. Asal rutin dikerjakan, nanti rasanya pun yang tiba-tiba nano-nano dan sebagainya itu bisa lebih mendingan. Kalau terus praktek selalu dalam ketenangan. Jadi udah enggak tiba-tiba nano-nano, tiba-tiba sedih sendiri, enggak. Tapi dalam kesendirian yang ada hanyalah kenikmatan, yang ada hanyalah ketenangan. Praktekkan Bapak Ibu mandi energi.